Assalamualaikum, bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini saya akan berbagi video mengenai pentingnya mind mapping. Apa itu mind mapping? Bagaimana mind mapping mampu membuat belajar menjadi lebih efektif? Nah, kita simak ya video berikut. Pernahkah kamu mendengar tentang mind mapping? Nah, ini bisa membantu belajar kamu. Singkatnya, mind mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Dengan cara kreatif ini, dijamin lebih ampuh untuk memahami maupun menghafal materi pelajaran. Apa saja ya kelebihan-kelebihan belajar menggunakan metode mind mapping? Yuk kita bahas bareng. Nah, kelebihan-kelebihan dari menggunakan metode mind mapping antara lain adalah meningkatkan daya ingat kita lebih detail, kemudian materi sulit menjadi lebih mudah dikuasai, dan selanjutnya adalah belajar dengan cara kreatif dan lebih menyenangkan. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan daya ingat kita lebih detail. Di sini yang dimaksud adalah dengan mind mapping akan membantu kita untuk mengingat secara detail lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan mind mapping kita bisa belajar menggunakan otak kanan yang melibatkan imajinasi, visualisasi, kreativitas, dan berhubungan langsung dengan otak bawah sadar sehingga lebih mudah untuk diingat. Selain itu, dengan teknik belajar ini, pikiran kita akan fokus pada tema utama, kemudian mengasosiasi dengan kata kunci tertentu dari sebuah pelajaran. Ini tentu akan mempermudah kita untuk mengingat karena ini fokus pada poin-poin penting dan menyimpulkannya ke dalam peta konsep sederhana. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu materi sulit jadi lebih mudah dikuasai. Yang membuat kita kesulitan untuk memahami suatu pelajaran seringkali karena kita belum memahami gambaran besar dari materi tersebut. Jadinya, mau dipelajari berulang kali pun rasanya masih ada yang kurang paham atau bahkan terlupakan begitu saja. Kamu pasti pernah kesulitan memahami suatu materi, tetapi ketika mendapatkan kata kuncinya, terasa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, dengan mind mapping ini, kita belajar dengan menggunakan kata kunci untuk mendeskripsikan setiap materi agar lebih mudah dipahami. Jadi, cukup diingat satu kata kunci langsung paham semuanya deh. Oke, yang ketiga, belajar dengan cara kreatif lebih menyenangkan. Belajar dengan mind mapping tentunya lebih menyenangkan karena melibatkan kreativitas. Mungkin selama belajar kita akan cepat bosan dan hilang semangat karena membaca buku yang hanya berisi tulisan saja. Tetapi ketika kita belajar dari mind mapping yang sudah dibuat setiap selesai belajar, pasti kita akan lebih bersemangat. Apalagi bila menggunakan warna yang kita sukai dan dilengkapi dengan gambar yang lucu. Belajar berulang kali pun tetap menarik, bukan? Bagaimana cara membuat mind mapping? Nah, daripada penasaran, mending yuk dicoba buat mind mapping versi kamu sendiri. Bagaimana caranya? Sederhana kok. Kamu tinggal melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan peralatan tulis. Berwarna lebih seru loh. Untuk memulai mind mapping, persiapan mudah. Pertama, siapkan kertas yang kamu siap coret-coret. Utamakan kertas polos ya, biar kamu bisa bebas berimajinasi. Kedua, tentunya pensil atau spidol warna-warni biar tampilannya lebih menarik. Dan jangan lupa semangat untuk belajar supaya tetap fokus. Selanjutnya, dimulai dari topik utama. Setelah semua sudah siap, mulai mind mapping dengan menuliskan topik utama di bagian tengah halaman. Dari situ, baru mulai mengembangkan menjadi subtopik yang berkaitan disertai turunannya. Misalnya, kamu sedang belajar IPA, lalu topik utamanya adalah cara berkembang biak makhluk hidup. Berarti subtopiknya terbagi generatif dan vegetatif. Turunan untuk vegetatif misalnya tumbuhan dan hewan, dan seterusnya. Yang ketiga, gunakan satu kata atau frase.
Usahakan untuk menggunakan satu kata atau frase untuk setiap subtopik maupun turunannya ya. Kenapa? Tentu saja untuk memudahkan kamu untuk mengingat. Kalau kamu menggunakan kata yang terlalu panjang atau rumit, tentu akan menghambat kamu untuk menghafalkannya, bukan? Yang keempat adalah berkreasi dengan ilustrasi dan warna. Bisa dicoba nih dengan memberikan ilustrasi sederhana supaya mind mapping kamu lebih seru. Jangan lupa gunakan warna yang berbeda juga untuk setiap garis subtopik biar lebih menarik secara visual. Semakin berkreasi pasti semakin menarik mind mapping kamu. Ya, itulah cara belajar cepat dengan mind mapping. Dengan membiasakan membuat mind mapping, cara berpikir kamu lama-kelamaan akan terstruktur, sehingga akan lebih mudah untuk mengerti asosiasi antar berbagai topik maupun subtopik yang sudah dibuat. Oke, itu tadi materi tentang mind mapping. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Segera dicoba yuk, biar belajar kita lebih seru dan semangat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.